Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Nashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat arsyadakumullah. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala masih diberikan panjang umur, dan mudah-mudahan sisa umur yang masih Allah berikan kepada kita ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memperbanyak ibadah kehadiran Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika sampai waktunya kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu maka saudara kita, teman kita, sahabat kita yang biasanya di dalam majelis ini mereka ikut duduk di tengah-tengah kita, tetapi pada malam hari ini mereka tidak lagi bisa duduk di tempat ini karena sudah dipanggil terlebih dahulu ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mereka, mudah-mudahan di alam kuburnya dijadikan oleh Allah menjadi bagian dari taman-taman surga. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al kuburahum hufratan min huffarin niran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi besok kalau bapak-bapak udah meninggal di kuburan, tidak usah khawatir Pak, nanti kita doakan juga seperti ini. Gitu ya. Kita doakan biar doa kita ini mudah-mudahan diterima oleh Allah, ngalir kepada beliau di alam kuburnya, dijadikan menjadi bagian dari taman-taman surga. Dan doa itu khusus yang sekarang sudah ada di alam kubur. Tapi jenengan tidak usah khawatir, besok bapak-bapak, ibu-ibu kalau udah berangkat ke alam kubur, setidaknya dalam majelis ini nanti kita doakan. Tidak usah khawatir Pak ya, insya Allah. Maka saudara, teman kita, sahabat kita yang hari ini belum bisa hadir di tempat ini karena sakit, kita doakan juga kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan kesabaran, segera diberikan kesembuhan sehingga bisa bergabung kita dengan kita untuk duduk di majelis ta'lim ini. Allahumma rabban nas mudhibal ba'si isfihim anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam mari kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang kelak ketika tidak ada lagi pertolongan, kita dibantu, ditolong, diberikan syafaat oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi tempat yang paling mustajab doa seorang hamba itu dikabulkan oleh Allah, salah satunya ketika doa itu dipanjatkan di tengah-tengah majelis taklim. Ya sekarang ini. Jadi kalau Bapak Ibu punya masalah, berat rasanya kita menanggung masalah itu, tolong didoakan pas ngikuti majelis taklim ini. Minta kepada Allah. Karena salah satu tempat yang istijabah, kita berdoa dan gampang dikabulkan oleh Allah ketika orang itu duduk di majelis taklim. Maka selalu di awal kami mulai dengan membaca doa, mudah-mudahan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doa yang sering kita baca? Allahumma
Inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan wasi'a, rezeki yang luas. Katanya mau jadi orang kaya. Maka tak doakan rezeki yang luas. Lalu yang ketiga apa? Wa syifaan min kulli da'in, mudah-mudahan diberikan kesembuhan dari segala penyakit. Lalu terakhir doanya, Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, ajarkan, fahamkan kami tentang agama Islam ini. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, dan ajarkan kepada kami ilmu terkait dengan kehidupan dunia ini. Jadi ilmu kehidupan dunia, ya apa saja? Ilmu pemerintahan, ilmu masak-memasak, ilmu perlistrikan, ilmu apa saja. Itu namanya takwil. Sehingga kalau kita faham agama, lalu faham tentang dunia, mudah-mudahan karena sebab itu kita senantiasa berzikir kepada Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, setelah 1 bulan yang lalu kita membahas bab tentang al-hirsu wa tulul amal, tentang orang yang rakus dan berpanjang angan-angan. Pada malam hari ini kita sampai kepada bab tentang babu fadailil fuqara, bab tentang keutamaan orang-orang fakir. Masa orang fakir ada keutamaannya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu kalau suruh milih jadi orang fakir dengan orang kaya, kira-kira milih fakir nopo kaya? Kaya. Tapi ternyata bab kita malam hari ini keutamaan jadi orang fakir. Ada istilah fakir, ada istilah miskin, ada istilah kaya. Siapa orang fakir? Apa bedanya dengan orang miskin? Orang fakir itu lebih menderita dari orang miskin. Jadi kalau orang 1 bulan punya kebutuhan, ada suami, ada istri, ada 2 anak. 1 bulan kira-kira butuh berapa biaya makan minum? Kira-kira butuh 2 juta rupiah. Maka istrinya bekerja, suaminya bekerja. Dari bekerja dapat gaji. Ternyata gaji yang diterima itu hanya 1.500.000 rupiah. Berarti kurang berapa? Kurang 500. Nah, kalau dia punya pendapatan 1.500.000, tetapi dia untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masih kurang 500, orang ini termasuk kategori miskin. Bisa dipahami Pak ya? Miskin. Nah, masjid kita ini punya jamaah miskin berapa orang? MC? Berapa orang jamaah miskinnya? Oh, sini kaya semua. Jangan bilang insya Allah kaya semua. Kalau udah bilang insya Allah kaya semua itu syubhat namanya. Nah, berarti nggak jelas datanya. Sehingga ketua takmir itu punya kewajiban untuk mengecek setiap rumah dari jamaahnya. Dia butuh untuk menopang kehidupan sehari-harinya. Tapi untuk biaya pokok loh ya, bukan untuk beli sepeda motor loh. Untuk makan minum. Kalau dia butuh 1 bulan 2 juta, dengan makan minum memenuhi unsur yang bergizi, tetapi dia udah bekerja, pendapatannya 1,5 juta, berarti dia orang miskin. Masjid punya kewajiban untuk membantu keluarga ini. Kewajiban loh yo, bukan sunnah, wajib hukumnya. Itu ketua takmir. Mana ketua takmirnya? Itu kewajiban itu, bukan sunnah loh Pak, bukan mubah loh, itu kewajiban. Kalau ada orang miskin, maka kewajiban ketua takmir masjid untuk membantu agar dia bisa mendapatkan penghasilan sampai 2 juta rupiah. Kalau udah 2 juta, berarti miskinnya hilang. Dia udah impas antara pendapatan dengan kebutuhan sehari-hari. Berarti dia udah nggak lagi miskin. Bisa dipahami ya? Nah, siapa orang fakir? Orang fakir itu pendapatannya lebih rendah dari orang miskin. Contoh,
Dia punya kebutuhan 1 bulan 2 juta. Suami istri sudah bekerja, sudah dimaksimalkan bekerja, tapi tetap saja pendapatannya 1 juta rupiah. Berarti kurang berapa? Kurang 1 juta. Jadi dia bekerja, tetapi hanya bisa memenuhi 50% dari kebutuhan 1 bulan. Maka orang ini kategorinya itu orang fakir. Innamal fuqara'u wal masakinu. Nah, orang fakir itu punya hak untuk didahulukan dibandingkan dengan orang miskin karena kedudukan ekonominya itu lebih sengsara daripada orang miskin. Nah, di antara Bapak Ibu, coba yang miskin angkat tangan. Gak ada ya? Maka benar jawaban beliau. Berarti tidak ada yang miskin. Tidak ada yang miskin. Yang fakir angkat tangan, yang fakir. Tidak ada juga mas. Berarti benar jawaban jenengan. Berarti yang fakir tidak ada, yang miskin tidak ada. Berarti ketua takmir masjid aman. Tidak ada masalah. Aman no. Karena tidak ada orang fakir, tidak ada orang miskin. Tapi kalau sampai ada tetangga masjid, karena kefakirannya, karena kemiskinannya, sampai dia tidak sholat jamaah ke masjid, yang pertama kali dihisap itu ketua takmir masjid. Tapi kalau orang fakir, orang miskin, jamaah masjid, rajin sholat berjamaah, yang dapat himpunan pahala dari semua orang yang sholat itu, ya ketua takmir. Ketua takmir. Jadi ketua takmir itu, leya-leya di rumah saja dapat pahala sholat. Karena dikirimi orang yang sholat di masjid ini. Itu ketua takmir. Tapi kalau sampai dia tidak mau ngurusi orang-orang fakir dan orang-orang miskin dari jamaah masjid ini, maka besok kalau ada orang fakir, orang miskin, oleh Allah dimasukkan ke neraka jahanam, yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban itu adalah ketua takmir. Maka ketua takmir itu harus membentuk lembaga yang menghubungkan antara orang kaya dengan orang fakir dan miskin. Orang kaya itu bayar zakat, sedekah, hasil zakat sedekah disalurkan kepada orang fakir, orang miskin. Kasih pekerjaan. Jangan dikasih uang cash loh, nanti jadi pulsa. Jadi pulsa nanti. Karena kadang-kadang orangnya itu miskin, orangnya fakir, tapi tampilannya seperti orang apa? Seperti orang perlente, seperti orang kaya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam bab ini ternyata orang fakir itu punya kelebihan. Mari kita ikuti bersama-sama. Dimulai dari hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, ba'atsal fuqara'u ila Rasulillah rasulan. Orang-orang fakir itu mengadakan rapat. Semua orang fakir kumpul mengadakan rapat. Tema apa yang sedang mereka diskusikan? Ternyata orang fakir ini merasa tersinggung sama ucapan orang kaya. Kan orang kaya itu kalau ngomong toh Pak, saenake sendiri toh. Orang kaya itu nek ngomong sok-sok kadang saenake sendiri. Kadang-kadang diskusi tentang rekreasi. Wes ora apa-apa, kita rekreasi Singapura aja. Loh dia ndak lihat loh yang kanan kirinya banyak orang fakir, orang miskin. Seorang kaya bilang Singapura, yang fakir miskin langsung nunduk. Kira-kira ikut apa enggak? Iya enggak ikut. Maka orang kaya ini kalau usul mbok yo tengok-tengok kanan kiri, ada orang fakir, ada orang miskin apa tidak? Jangan sampai dia usul sesuatu yang itu enggak mungkin terjangkau oleh orang fakir dan miskin. Padahal tujuan rekreasi itu untuk kebersamaan. Maka walaupun dia orang kaya, kalau dia mengerti situasi dan kondisi, kalau dia punya empati bahwa yang duduk di majelis ini tidak semua orang kaya, maka seharusnya orang kaya itu usul. Bapak Ibu sekalian, kelihatannya kita lebih kompak
lebih nyaman kalau rekreasi itu kecengklik saja. Oh itu pasti orang miskin langsung setuju, langsung ngono. Sing miskin fakir langsung anu Pak, oh langsung setuju. Tapi kalau usulnya ke Singapura, yang fakir miskin langsung nunduk, ya toh? Lah ndak ada duit kok. Tapi kalau kecengklik, orang pakai biaya. Maka begitulah mengusulkan, menyesuaikan dengan ini. Oh, cok cengklek, kata orang kaya, kedeketen. Wes ngene wae, pacitan, aku sing tanggung bes. Wah, ini toh. Aku sing tanggung bes. Yang satunya lagi urusan makan kotak, saya yang tanggung. Oh, berarti fakir miskin langsung aku ikut. Kira-kira karena ada gratisan toh. Enggak apa-apa. Nah, itu monggo, itu namanya empati. Nah, orang-orang kaya ini Bapak Ibu sekalian, karena dia biasa ngomong seenaknya sendiri, itu lalu sesumbar. Teman-teman, sesama orang kaya, kelihatannya surga ini kapling kita ini, karena di dalam konsep Islam ini, yang paling banyak pahalanya, orang kaya atau orang miskin? Kata orang kaya, ya orang kaya Pak. Coba, sing bangun masjid orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Yang beli sound ini orang kaya apa orang miskin? Orang kaya. Nah, terus orang miskin apa? Hah? Orang miskin tidak ada. Coba, yang naik haji orang kaya apa orang miskin? Orang kaya. Yang umroh orang kaya apa orang miskin? Orang kaya. Yang sodako orang kaya apa orang miskin? Orang kaya. Lalu pahalanya orang miskin mana? Tidak ada. Sehingga kata orang kaya, oh Raisa, surga ini kaplengnya orang kaya. Sudah, nih pengajian orang miskin rasa dijak. Biarkan kita ngaji hanya sesama orang kaya saja. Orang-orang miskin tidak usah diajak. Soalnya, kalau orang miskin hadir di pengajian, baunya tidak enak. Namanya orang miskin tidak bisa beli minyak, harum. Kalau orang miskin hadir di pengajian kita, pemandangan jadi rusak. Karena pakaiannya kumuh. Itu kata orang kaya. Maka tiap kali pengajian dia undang Rasulullah untuk ngisi di tengah-tengah mereka, tetapi justru mereka dimarahi oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kalau kalian pengen menjadi ahli surga dan merasa kaya raya, maka sungguh Allah tidak akan melihat wajahmu, pakaianmu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah nggak akan melihat kepada pakaian yang kalian pakai. Allah tidak akan melihat kepada aroma yang sedang kalian pakai. Allah tidak akan melihat kepada badan-badan kalian yang bergizi. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah hanya akan melihat kepada ketakwaan yang ada di dalam hati kalian. Kalau kalian merasa orang-orang miskin hadir di tengah-tengah kalian, baunya tidak enak, bersedekahlah kalian dengan minyak harum. Biar orang miskin itu ketika kumpul bersama dengan orang kaya, dia bisa menggunakan minyak harum yang baunya bau semerbak. Ini di beberapa masjid Bapak Ibu sekalian, rupanya kemudian dipakai menjadi amalan. Ada beberapa masjid, di tempat masuk itu dikasih minyak harum. Ada enggak itu? Dikasih minyak harum Pak. Sehingga kalau ada orang dari rumah, pancen di rumah enggak punya minyak harum, masuk ke masjid masih ada minyak harum. Tinggal langsung gini kan. Ketika masuk suf dia nggak perlu, tidak punya rasa percaya diri karena samping kanan kirinya harum, sementara dia tidak. Karena takmir udah ngasih apa? Minyak harum. Maka biasanya tiap hari Kemis dibelikan minyak harum itu. Tapi terus takmirnya ngeluh sama saya. Lah pripun Pak Ustaz? Kemis kita isi penuh, hari Sabtu itu tinggal separuh. Hari Senin wis tinggal 1 biji, yang lain sudah nggak ada. Ya kata saya ora apa-apa toh Pak. Yang penting yang mau sodako minyak harum banyak, yuk isi lagi. Ya sesoknya yuk dicek siapa sing ngambil. Kalau dia ngambil dijual lagi, wah itu. Tapi kalau dia ngambil memang mau dipakai, kan lama-lama semuanya bawa satu-satu toh. Oh, wallahu a'lam bishawab. Kalau kalian kata Rasulullah
merasa khawatir, merasa tidak nyaman, orang miskin datang memakai pakaian yang kumuh, bersedekahlah kamu dengan pakaian yang bagus, berikan kepada orang fakir, orang miskin, agar ketika mereka datang salat juga menggunakan pakaian yang baik. Nah, monggo, tapi di sini tidak ada yang fakir kok ya. Tidak ada yang miskin ya. Wes ora usah disiapkan, Pak. Tidak usah dikasih, tidak usah. Enggak ada orang fakir kok. Tidak ada orang miskin. Tapi kalau ada orang fakir, orang miskin, tolong masjid belanja baju takwa, belanja sarung. Biar yang fakir miskin itu jangan sampai memakai sarung yang sudah 5 tahun tidak pernah ganti. Mung itu aja. Nanti dicek mawon, Pak. Yang ke masjid sarungnya mung itu aja, itu nih iso yo apa? Dikasih sarung, dikasih. Berarti kira-kira punya sarung hanya satu. Itu dalam rangka agar dia berangkat ke masjid itu punya rasa percaya diri. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab itulah maka orang miskin merasa tersinggung. Karena mereka dianggap masuk surganya belakangan, maka orang fakir, orang miskin berkumpul. Mereka kirim utusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, utusan orang fakir ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni rasulul fuqara." Wahai Rasulullah, kami ini adalah perwakilan dari orang-orang fakir, ilaika yang diutus menghadap kepadamu. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Marhaban bika, selamat datang. Wa biman ji'ta min indihim. Ji'ta min indi qaumin ahabbahumullah." Selamat datang wahai orang-orang fakir. Engkau datang kepadaku mewakili kaum yang mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, Nabi langsung apa? Memuji orang fakir, orang miskin. Orang fakir, orang miskin itu adalah kaum yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu ini fakir nopo miskin? Atau kaya? Kaya nopo miskin? Bu, Pak. Jenengan niki kaya nopo miskin? Bu, kaya nopo miskin? Biar jelas ini, penjelasan ini nanti bermanfaat. Jadi jangan pernah menipu Allah, wong dia kaya tapi pura-pura miskin. Jangan pula jadi orang miskin pura-pura kaya. Nek kaya yo bilang kaya, nek miskin yo bilang miskin. Biar jelas. Amalan kita itu jadi jelas. Karena amalan orang kaya, amalan orang miskin untuk menjadi ahli surga itu berbeda-beda. Maka saya tanya jenengan, sekarang ini bapak-bapak kaya nopo miskin? Ibu-ibu sekarang ini kaya nopo miskin? Kan tadi udah saya kasih contoh toh, nek per bulan butuh biaya 2 juta, bekerja dapat uang 2 juta, berarti bukan orang fakir, bukan orang miskin. Tapi kalau dia sebulan butuh 2 juta, sudah bekerja dapat 1.500.000, berarti dia orang miskin. Kalau dia butuh 2 juta per bulan, udah bekerja, tapi baru dapat 1 juta rupiah, 50% dari kebutuhannya, berarti dia orang fakir. Nah, Bapak Ibu ini masuk golongan fakir, miskin, atau kaya? Wes kaya, wes rapopo nih kaya. Dengarkan baik-baik. Wes, kita simpulkan semuanya kaya ya, Pak. Bener nih. Enggak, kalau ada orang fakir, orang miskin, saya tinggal nunjuk ketua takmir. Mana ketua takmir ini? Jenengan tuh? Mana? Lah, jangan pura-pura nggak denger. Harus denger no. Maka kalau sampai ada orang fakir miskin, tolong besok dibelikan baju. Biar ke masjidnya itu pede. Pakai baju yang bagus. Belikan sarung. Nanti biar kalau dia pakai sarung yang baru, biar pede ke masjidnya. Tapi karena tidak ada orang fakir, tidak ada orang miskin, maka ketua takmir tidak perlu untuk menyiapkan untuk kebutuhan orang fakir dan miskin. Karena ini semua orang kaya. Alhamdulillah. Qala ya Rasulullah, yaqulul fuqara. Maka orang-orang fakir berkata,
Innal aghniya qad dhahabu bil khairi kullih. Wahai Rasulullah, orang kaya itu menguasai semua kebaikan dalam Islam. Sehingga tidak ada lagi kebaikan yang tersisa untuk kami orang-orang miskin. Hum yahujjuna wala naqdiru alaih. Orang-orang kaya itu semuanya menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umrah. Mereka mendapatkan pahala kebaikan dari haji dan umrah mereka. Sementara kami orang-orang miskin tidak mampu untuk menunaikan ibadah haji. Wa yatasaddaquna wa la yanqdiru alaih. Orang-orang yang kaya itu mereka bersedekah dengan harta-harta mereka. Mereka mendapatkan kebaikan dari sedekah yang mereka keluarkan. Sementara kami orang miskin tidak mampu untuk bersedekah. Karena untuk kebutuhan sehari-hari saja kurang. Kami nggak mampu bersedekah. Tapi karena ini jamaahnya orang kaya semua, tolong nanti ketua takmir jadi dihitung zakatnya. Ini orang kaya semua loh. Karena kalau ketua takmir tidak mendakwahkan zakat kepada orang-orang yang kaya, lalu orang kaya itu akhirnya tidak bayar zakat, dan karena sebab tidak bayar zakat besok masuk neraka, ketua takmir ikut dihisap. Karena tidak mengingatkan. Nah, saya wis mengingatkan, tinggal ditindaklanjuti oleh ketua takmir. Nanti diedarkan tuh catatan harta kekayaan, kira-kira zakatnya berapa. Bapak Ibu kaya apa miskin? Nah, nek kaya ya bener. Wa idza maradu ba'atsu bi fadli amwalihim dakhra. Kalau mereka sakit, bahkan mereka bisa mendapatkan pengobatan yang lebih bagus. Sementara kami orang miskin tidak bisa. Kami meriang paling banter yo dikeroi, ya toh? Coba yang sering keroan ibu-ibu nopo bapak-bapak? Biasanya bapak-bapak yang sering keroan. Ini ibu-ibu toh di sini. Yang ngeroi bapak nopo anak? Oh, bapak sih keroi. Berarti bapak-bapak pinter keroan toh. Subhanallah. Saya itu sekarang jadi pinter ngerok, Pak. Goro-goro istri saya nih batuk sedikit minta keroan. Lah, akhirnya keroan terus, Pak. Kena migran sedikit keroan. Maka kadang-kadang saya nek kangen mau dikeroi itu bilang, aku mau meriang ya. Anu Mas, mau tak keroi kan langsung. Itu orang miskinnya begitu, Pak. Nih orang kaya, pilek, ya dokter spesialis langsung. Bener apa enggak? Berarti nih sing masih keroan itu berarti orang miskin itu. Sing masih keroan itu loh, Pak. Iya keroan. Kita ini belum dibawa ke rumah sakit kecuali kalau sudah apa? Sudah berbaring nggak iso bangun baru dibawa. Kalau mau apa batuk-batuk, meriang wis keroan rampung. Kan kira-kira begitu toh. Keroan pakai biaya enggak? Oh enggak. Oh, langsung dikeroi gini. Bapak Ibu sekalian, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballagha 'anil fuqara." Orang-orang fakir sudah menyampaikan keluhannya kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa jawabnya Rasulullah? Man sabara minkum. Hei orang-orang fakir, orang-orang miskin, siapa yang punya kesabaran di antara kalian? Artinya sabar itu, walaupun dia fakir, walaupun dia miskin, waktunya sholat, dia sholat. Walaupun dia fakir, walaupun dia miskin, waktunya ngaji, dia ngaji. Itu namanya man sabara minkum. Hei orang fakir, hei orang miskin, kalau kalian tetap sabar dengan kefakiran dan kemiskinanmu dalam pengertian ibadah kepada Allah tetap dijaga, wahtasaba, dan tetap berikhtiar mencari rezeki, tetap ikhtiar mencari rezeki, falahu, maka dia salatu khisalin, dia akan memiliki 3 kelebihan, laisa lil aghniya'i min hasyai'un, yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang kaya. Ammal khislatul wahidah anna fil jannati ghurfatun min yaqutatin hamra. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ternyata orang fakir, orang miskin itu punya 3 keutamaan yang tidak mungkin dimiliki oleh orang kaya.
Maka tadi saya tanya ke jenengan, jenengan ini orang kaya apa orang miskin? Sesok mau masuk surga lewat jalurnya orang kaya apa jalurnya orang miskin? Kalau jenengan miskin, kok masuk lewat jalurnya orang kaya, diterima apa ditolak? Ditolak. Kalau jenengan kaya, tapi masuk jalurnya orang miskin, diterima apa ditolak? Ditolak. Maka kita harus tahu diri. Kalau orang kaya, masuk surga lewat jalurnya orang kaya. Kalau orang miskin, masuk surga lewat jalurnya orang miskin. Maka Bapak Ibu harus punya keputusan. Jenengan itu kaya apa miskin? Lagi tidak jelas ini sampai sekarang ini jenengan tidak jelas. Bingung jenengan itu. Ya harus diputusin. Karena keputusan itu nanti akan menentukan bagaimana cara kita beribadah untuk menjadi ahli surga. Jangan keliru. Kalau salah asuhan, nanti tidak iso jenengan masuk surga. Susah. Kaya nopo miskin, Pak? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang pertama, keistimewaan orang fakir, keistimewaan orang miskin yang pertama, anna fil jannati ghurfatun min yaqutati hamra. Di surga itu nanti akan ada ruangan besar yang terbuat dari batu merah. Kira-kira batu bacan, Pak. Sini ada penggemar batu enggak? Siapa yang penggemar cincin batu nih gue loh? Enggak ada tuh di sini, Pak. Batu yang paling mahal apa namanya itu? Hah? Wes batu itulah, batu yang paling bagus, batu yang paling indah, lebih mahal dibandingkan dengan emas. Yanzuru ilaiha ahlul jannati kama yanzuru ahlud dunya ilan nujum. Maka ruangan besar itu transparan. Dia akan memandang seluruh ruangan itu seperti bintang-bintang yang ada di langit. Karena batu itu indah, mengeluarkan cahaya yang indah. Dan tempat itu hanya dihuni oleh orang-orang fakir, orang-orang miskin yang tetap taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga yang seperti itu. La yadkhuluha illa nabiyyun fakir. Tempat ini tidak bisa dimasuki oleh siapapun kecuali oleh yang pertama, nabiyyun fakir, para nabi yang fakir. Au syahidun fakir, orang yang berjuang di jalan Allah, dia dalam keadaan fakir. Au mu'minun fakirun, atau orang beriman yang fakir. Maka orang-orang kaya nggak bisa masuk ke ruangan ini. Kaya semua apa ini? Kata MC kok. MC kok yang bilang semuanya kaya. Maka ketua takmir nggak usah nyiapkan sarung, nggak usah siapkan baju untuk sholat. Ini kaya semua kok. Kaya nopo miskin, Bu? Sekarang mulai ada miskin katanya. Udah punya kendaraan. Yang kedua, wasaniyatu yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya binisfi yaumin wa huwa miqdaru khamsi mi'ati amin. Orang-orang yang fakir yang ahli ibadah itu dia akan masuk surga sebelum orang kaya masuk surga binisfi yaumin, jaraknya setengah hari. Setengah hari itu miqdaru khamsi mi'ati amin, itu setara dengan 500 tahun. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau jenengan orang fakir, jenengan orang miskin, sholatnya tetap dijaga, zikirnya dijaga, ngajinya dijaga, maka Bapak Ibu yang fakir yang miskin itu bisa masuk surga lebih dulu dibanding dengan orang kaya yang sama-sama ahli ibadah, dan jarak waktunya itu adalah 500 tahun. Orang miskin dulu masuk surga. Orang kaya nunggu di luar. Setelah 500 tahun, baru orang kaya boleh masuk. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaya apa miskin? Jadi yang fakir, yang miskin, tapi tetap ngaji, tapi tetap ibadah istiqomah sholat,
Pon Pak, rasa khawatir Pak, jenengan sesok masuk surga duluan. Sing bilang kaya-kaya tadi belakangan. Hidup orang miskin. Iya Pak. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yatamatta'una fiha haitsu sya'u. Maka orang-orang miskin yang sudah masuk surga lebih dulu itu, dia akan menikmati semua yang ingin dia nikmati. Mau minta apa saja ada. Mau minta apa saja ada. Dan jarak waktunya 500 tahun. Orang-orang kaya. Belakangan jenengan masuk surga. Saya ngaku kaya tadi. Wa yadkhulu Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam al-jannata ba'da dukhulil anbiya. Dan seorang nabi yang bernama Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, mereka akan masuk surga belakangan dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Apa masalahnya? Masalahnya bisa babil mulkil ladzi a'tahu Allah, karena Nabi Sulaiman itu adalah raja, Nabi Daud itu adalah raja. Dia kaya raya, punya kekuasaan, maka masuk surganya itu lebih dulu para nabi dan rasul yang miskin, setelah itu baru Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengen duluan masuk surga nopo belakangan? Hah? Kalau duluan ya jadi orang miskin. Lah pripun mau tak doakan jadi orang miskin? Nah, bingung toh? Bingung toh? Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, idza qamal faqiru, apabila orang fakir itu berdiri, subhanallah, membaca zikir dengan zikir subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar, mukhlishan, semata-mata karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yaqulul ghaniyyu mithla dzalika mukhlishan. Kemudian orang kaya pun membaca zikir yang sama dengan keikhlasan semata-mata untuk Allah, lam yalhaq al-ghaniyul faqir, maka pahala orang kaya tidak akan mencapai besarnya pahala orang miskin. Enak Pak. Orang miskin itu sedekahnya cukup baca subhanallah, pun niku pahala sedekah. Tapi orang kaya baca subhanallah tidak bisa direken sebagai pahala sodako. Enak sodako orang kaya apa orang miskin? Ini orang miskin kan astagfirullahaladzim, pahala zikir, pahala sodako. Astagfirullahaladzim, pahala zikir, pahala sodako. Dua pahalanya. Jadi kalau orang miskin berzikir 100, orang kaya berzikir 100, pahalanya orang miskin 200. Pahalanya orang kaya 100. Itu yang menyebabkan orang sama-sama sholat Pak. Yang satunya kaya, satunya miskin, pahalanya gede yang mana? Gede yang miskin. Karena yang miskin itu tetap sholat, walaupun dia menahan perutnya lapar. Perjuangannya lebih besar dibandingkan dengan orang kaya. Bener apa enggak? Mana pahalanya lebih gede? Yang berangkat ke pengajian jalan kaki dengan yang naik sepeda motor? Lebih berat yang mana? Lebih berat yang mana? Jalan kaki nopo naik sepeda motor? Kalau lebih berat yang jalan kaki, yang jalan kakinya lebih gede pahalanya yang naik motor. Lebih besar biaya yang mana? Yang jalan kaki nopo yang naik sepeda motor? Pengorbanan hartanya naik motor. Berarti naik motor lebih besar pahalanya dari jalan kaki. Iya berarti seimbang kata beliau. Sama-sama besarnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan, wa kadzalika a'malul birri kulliha. Begitu pula semua perbuatan baik yang dilakukan oleh orang miskin dan orang kaya itu pahalanya tetap banyak orang miskin. Mohon maaf ini Pak. Maka sejak awal saya ingin bapak-bapak itu mendudukkan keadaan diri sendiri, jenengan iki jani orang kaya nopo orang miskin gitu loh.
Biar jelas penjelasan ini, keterangan ini jadi bermanfaat. Oh, aku orang miskin. Oh, ora apa-apa. Ini orang miskin, wes ora usah gelisah untuk nyumbang harta. Karena memang untuk makan minum aja nggak cukup kok. Tetapi tetaplah duduk di majelis taklim, tetaplah sholat, tetaplah baca Al-Quran. Pahalanya lebih gede dari pahalanya orang kaya. Yo, kira-kira enak jadi orang kaya nopo orang miskin? Yo nek saya kelihatannya tetap enak orang kaya kelihatannya. Tapi repotnya di akhiratnya nanti belakangan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang miskin sudah merasa puas karena dia punya keutamaan yang tidak akan dimiliki oleh orang-orang yang kaya, maka orang kaya genti protes kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa kami orang kaya harus berada di belakang orang miskin? Saya bertobat ya Rasulullah. Tidak akan lagi kami ini berkumpul sesama orang kaya lalu tidak melibatkan orang miskin. Kami tobat. Kami mau senang bersedekah. Maka kata Rasulullah, al-mukthiruna humul aqallun. Sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang kaya, banyak orang-orang yang kaya, al-mukthirun, orang kaya itu banyak. Humul aqallun, tapi yang masuk surga sedikit. Oh, malah di ini lagi sama Nabi nih. Orang kaya itu banyak, tapi orang kaya yang masuk surga al-aqallun, sedikit saja. Kira-kira yang ngaku tadi kaya ini, yang tadi ngaku kaya-kaya itu termasuk ahli surga apa enggak? Termasuk yang kelompok yang sedikit apa tidak? Wallahu a'lam bishawab. Nah ini nih penjelasannya nih. Kalau orang kaya juga mau masuk surga bersamaan dengan orang-orang miskin, maka Nabi memberi keterangan illa mangqala bil mali, siapa orang kaya dengan hartanya hakada wa hakada arba'a marratin wa qalilum mahum. Apa artinya bil mali hakada wa hakada? Imam As-Samarkandi itu menjelaskan mangqala bil mali hakada wa hakada, yakni maksudnya adalah yatasaddaqu, orang kaya itu bersedekah dengan hartanya, an yaminihi, kepada orang yang di sebelah kanannya atau rumah yang di sebelah kanannya, wa an yasarihi, rumah yang di sebelah kirinya, wa an khalfihi, rumah yang ada di belakangnya, wa an baina yadaihi, rumah yang ada di hadapan rumahnya. Jadi kalau orang kaya pengen masuk surga bareng dengan orang miskin, maka syaratnya dia harus menjadi ahli ibadah, ahli majelis taklim, tapi juga harus bersedekah kepada sekelilingnya, yang di depan, kanan, belakang, kiri, itu bersedekah. Kalau dia sudah bersedekah yang dia ratakan kepada rumah yang ada di sekelilingnya, barulah dia bisa masuk surga bareng orang miskin. Saya tanya lagi, bapak-bapak, ibu-ibu, jenengan orang kaya maupun orang miskin? Nih orang kaya, ayo endang sodako, berikan pada orang yang ada di sekeliling rumah jenengan, baru bisa masuk surga bareng orang miskin. Tapi kalau jenengan orang miskin, wes ora usah sodako, cukup baca zikir, karena zikirnya itu sudah mengandung pahala sodako. Bisa dipahami enggak ini? Jenengan kaya apa miskin? Monggo ditimbang sendiri je. Kalau jenengan kaya, berarti mau masuk surga lewat jalurnya orang kaya, jadi ahli ibadah. Tapi kalau berangkat ke masjid, mampir dulu ke warung, bungkus nasi 5 bungkus, bawa ke masjid, taruh di depan. Yang pengen makan nasi silahkan, gratis. Itu baru setara pahalanya dengan orang miskin yang sholat di masjid. Bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian? Jadi kalau bapak-bapak ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan miskin, tidak usah bersedih Pak. Tetap saja pede. Sebagai umatnya Nabi Muhammad, tetap saja istiqomah untuk sholat, istiqomah untuk
ikut majelis taklim, berikhtiar cari rezeki, walaupun rezeki yang datang tidak banyak-banyak banget, tidak apa-apa. Karena zikirnya jenengan itu akan dinilai oleh Allah sebagai pahala sedekah. Yang miskin rasa bangun masjid, Pak. Nggak ada duitnya kok. Maka cukup dia membantu pakai apa? Pakai tenaga. Nanti nilainya lebih gede daripada orang kaya. Karena dia membaca zikir. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi begitulah Rasulullah memberikan keterangan tentang keutamaan orang fakir. Nah, kira-kira kalau disuruh memilih, jenengan pengen masuk surga melalui jalurnya orang fakir atau jalurnya orang kaya? Kalau suruh milih, orang fakir, wah tenanan Pak, orang fakir Pak, ya serah apa-apa, terusin mawon Pak. Tapi nih saya jadi nih boleh memilih itu ya pengen lewat jalurnya orang kaya. Tapi kadang-kadang orang kaya itu tambah bakhil. Ada nggak orang kaya tambah bakhil? Bakhil itu maksud saya begini loh. Kalau dia mau sedekah itu pakai perhitungan. Pakai hitung-hitungan. Wes angini wae. Pokoknya 2 bulan ini pengajian aku yang tanggung apa konsumsi nih. Tapi kira-kira pemilihan besok suaranya naik berapa persen? Sama begitu. Orang kaya itu begitu, Pak. Otaknya orang kaya itu biasanya begitu. Nih saya bantu, saya dapat apa? Itu orang kaya, Bu. Maka jangan jadi orang kaya yang seperti ini. Harus mukhlison, kata hadis Nabi ini. Mohon maaf loh, Pak. Banyak orang kaya itu pamrih kalau sedekah. Saya itu pernah dapat bantuan dari orang kaya dari Jakarta. Mau dibantu itu sekitar banyak itu, sekitar 1,5 miliar. Tapi syaratnya harus ada wartawan nasional. Loh kok iso? Ya dia berhitung tadi. Ini aku ngeluarkan sedekah, kira-kira namaku tambah harum apa enggak? Kira-kira naik berapa digit nanti suara saya. Nah itu orang kaya. Nah orang kaya yang seperti ini, na'udzubillahi min dzalik. Kalau Bapak Ibu merasa kaya, tolong ambil sebagian dari hartanya, belikan sarung, berikan sedekah kepada orang yang ke masjid, yang sarungnya tidak pernah ganti. Jangan tidak pernah ganti tuh sarung ini Pak. Ampun ini beliau nanti dikasih sarungnya 1. Biar ganti-ganti. Oh 2 hari ganti, yos berarti kaya. Yes, ra usah berarti. Ini saja Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah 8:30. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Tidak terasa ya. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallah. Ramai. Buyar lagi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun risalah Rasulullah yang melarang anak kecil itu ke masjid. Bahkan Rasulullah sholat di masjid sampai cucunya itu naik ke punggung, lalu Nabi memperlama sujudnya karena cucunya itu naik ke punggungnya. Jadi prinsip hukum yang pertama, anak kecil tetap diperbolehkan pergi ke masjid. Itu satu, prinsip hukum. Kalau anak kecil kita tidak diperbolehkan nanti ke masjid, khawatir nanti perginya ke tempat yang lain. Berarti boleh ke masjid. Nah problemnya, kalau di masjid ramai bagaimana? Maka masjid harus punya strategi bagaimana caranya agar anak-anak ini tidak ramai. Bukan dengan cara melarang. Ada loh, beberapa masjid itu dikasih pengumuman, anak kecil tidak boleh masuk ke dalam masjid. Coba bayangkan. Kan itu mengerikan toh Pak. Maka masjid harus punya cara. Setidak-tidaknya diberikan pengarahan kepada setiap orang tua yang bawa anak, agar anaknya dipastikan ada di sampingnya. Maka orang tua tadi diminta ngambil sop, jangan di sop pertama, tapi sop yang di belakang sambil nemeni apa? Anaknya. Yang kedua, ada beberapa masjid
Oh ini lantai 1 kok yo. Di beberapa masjid itu anak-anak kecil itu dikoordinir di lantai 2. Lalu ada satu yang dituakan yang biasanya dekat dengan anak-anak. Kan ada tipe orang dewasa tapi dekat dengan anak-anak. Itu kemudian mereka merapikan anak-anak itu untuk sholat di lantai 2. Itu yang ke berapa? Yang ketiga. Atau dengan cara-cara yang lainnya monggo. Nah, bagi imam, kalau sudah mengerti bahwa di belakang itu ada anak-anak kecil, sholatnya jangan lama-lama. Paham apa enggak, Pak? Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika seorang imam menjadi imam, maka hendaklah dia memperpendek bacaan di dalam sholatnya. Fa inna wara'ahum, karena di belakang imam itu, karena bisa jadi di belakang imam itu satu, siapa? As-sayyikha, ada orang tua. Kalau lama-lama di dalam sholat, kakinya atau badannya itu tidak kuat. Yang kedua, as-saghira, karena di belakang itu ada anak kecil, Pak. Kalau berdiri lama-lama dia nggak bisa nggak bisa tenang. Sehingga kalau imam mengerti di belakang banyak anak kecil, tolong baca suratnya yang pendek-pendek saja. Karena ada anak kecil di belakang, kalau berdiri lama-lama, mereka fokusnya gampang hilang. Yang ketiga, wadha'ifa, karena ada orang lemah. Lemah bisa karena sepuh, lemah bisa karena ada keterbelakangan fisik. Lalu kemudian yang keempat, wal maridho, mungkin di belakang yang ikut berjamaah itu ada orang yang kena asam urat, Pak. Atau kena kejepit itu loh, saraf kejepit. Yang kalau berdiri lama-lama terosok, maka imamnya harus pengertian. Jadi Nabi sangat benci kepada imam ketika mereka menjadi imam tidak memperhatikan makmumnya. Kalau ada orang sepuh, tapi kalau yang di belakangnya anak-anak remaja semua usia 15 tahun, semuanya penghafal Al-Quran, mau sholat 1 juz, monggo, tidak ada masalah. Tapi kalau di masjid kampung, yang jamaahnya itu ada yang sepuh, ada yang setengah tua, ada yang tua tua sekali, ada yang anak kecil, maka sholatnya pendek-pendek saja. Jangan panjang. Itu perintahnya Rasulullah. Lalu yang kelima, wadhal hajah. Wadhal hajah itu siapa maksudnya? Kalau masjid ini di luar ini ada banyak perkantoran, mereka punya istirahat 1 jam ketika waktu duhur, mereka sholat di tempat ini, imam harus ngerti bahwa jamaahnya ini orang kantor, maka sholatnya jangan lama-lama. Mosok sholatnya sampai 20 menit. Habislah waktu istirahatnya para pekerja ini. Nanti para pekerja ini lari tidak sholat di sini. Ocok-ocok ke masjid. Lah ngopo orang ke masjid? Suwe. Waktu istirahat kita habis. Loh jadinya begitu. Karena imamnya tidak ngikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita ini menjadi khotib di masjid pemerintahan atau perkantoran, itu nih iso ya 15 menit aja dengan sholat. Terus rampung. Loh kenapa? Karena banyak orang ada di suatu masjid orang ikut sholat Jumat. Ternyata khotibnya itu kreatif, Pak. Karena masjid itu selalu adzan Jumatnya itu jam 12.00. Mau duhurnya jam berapa, pokoknya adzannya jam 12.00. Rupanya khotib itu materinya banyak, Pak. Baru khutbah pertama saja udah 30 menit. Khutbah pertama, masuk khutbah yang kedua, akhirnya selesai dia sholat Jumat, salam kanan, salam kiri, itu sudah jam 1 kurang 5 menit. Akhirnya orang itu turun dari masjid, langsung pergi ke bandara, ternyata pesawatnya udah terbang, Pak. Terlambat dia. Akhirnya orang itu balik, nuntut ketua takmir untuk ganti rugi.
Coba bayangkan Pak. Loh kok aneh kata saya. Ngopo kok minta ganti rugi ke takmir masjid? Rupanya bapak itu punya alasan. Dia terlambat naik pesawat goro-goro imamnya lama. Kalau imamnya selesai paling lama jam 12:30 saja kata dia, saya tidak akan terlambat. Lah kok bisa? Khotib kok ya sampai selesai dengan sholat itu sampai jam 1 kurang 5 menit. Dia nuntut ke ketua takmir. Kira-kira kalau takmir di sini yang dituntut jawabnya gimana, Pak? Kan pusing dong kok ketua takmir terus dituntut. Mau dibela kok yo kebangetan gitu loh. Mau bela masjid kok yo imami kepanjangan memang sholat Jumatnya. Tapi kalau membela yang nuntut, mosok yo masjid dituntut sama jamaah goro-goro. Lah yo imamnya takmirnya bilang, "Pak, lan jenengan niku lho, kalau ngerti mau tinggal pesawat yo ndak usah ikut sholat Jumat." Lah saya nyuruh jenengan sholat Jumat sopo kata ketua takmir. Rodok karena bapak ikut rodok kemelinti itu, takmirnya ndak mau. Loh, saya nyuruh jenengan sholat di sini sopo, Pak? Malah digituin. Kan ndak ada toh, Pak. Jenengan boleh sholat, boleh ndak sholat. Ndak ada yang ngasih perintah. Sehingga jenengan dia ndak iso ndak bisa nuntut kami. Ya walaupun ya kami menyadari memang kebetulan khotib yang bertugas ini khutbahnya panjang itu yo ndak bener. Tapi kalau jenengan nuntut ke kami yo itu kebablasan, Pak. Akhirnya. Maka begitu, Pak, untuk jadi ada kerjasama ya, antara orang tua yang bawa anak atau ada orang yang ditunjuk untuk ngelola anak-anak kecil kalau jumlahnya banyak, dan juga kerjasama dengan imam. Kalau ngerti yang di belakang ada orang sepuh, ada orang sakit, ada anak-anak kecil, maka tolong sholatnya jangan lama-lama. Loh, Nabi kan sholatnya lama. Kata siapa? Enggak. Nabi itu di dalam riwayat yang sholatnya lama, waktu itu sholat tahajud. Nabi sholat tahajud. Allahu Akbar. Nah, ketika Nabi sholat tahajud, lalu sahabat datang ikut makmum di belakang Nabi. Lalu Nabi membaca surah Al-Baqarah. Setelah akhir surah Al-Baqarah, makmum ngira Nabi pasti wis selesai. Tak taunya masih dilanjutkan ke surah Al-Imran. Jadi lama sekali. Jadi ini bukan sholat wajib 5 waktu, tapi sholat tahajud yang Nabi mengerjakannya sendiri. Kalau sholat wajib, ya nggak usah panjang-panjang, Pak. Kecuali kalau di pondok tahfidz yang makmumnya itu memang anak-anak masih anak-anak usia 15 tahun, mereka tidak punya keperluan apa-apa, selesai sholat ya tetap di situ, ya monggo. Tapi kalau di kampung begini kok kelihatannya, maka nanti Pak, jenengan kalau jadi imam langsung hantam saja rakaat pertama kul huwallahu ahad. Rakaat kedua kul a'udzu birabbin nas. Nanti isya kul huwallahu ahad. Rakaat kedua kul a'udzu birabbin nas. Sesuk subuh setelah 3 hari ditegur sama jamaah, "Pak, jenengan kok baca kulhu terus?" Iya, saya sesuai sunnah Nabi, bacanya yang pendek-pendek saja. Padahal dia tidak hafal surat yang lain. Hafalnya mengkulu saja. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Jadi tolong tidak usah dilarang ya anak-anak ke masjid, tetapi yang perlu ditingkatkan ada orang yang ditugasi untuk, atau orang tua yang bawa anak diminta untuk menjaga. Kalaupun akhirnya anak itu ramai, yo kira-kira jenengan waktu kecil yo begitu toh Pak. Yuk sabarlah kira-kira sampai nanti dididik lagi sampai anak itu nanti bisa tertib. Namanya anak itu yo wis tertib ngono kuwi, nanti bar takbir ribut-ribut lagi. Yo bayangkan aja dulu jenengan seperti itu gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tempat saya lebih kereng lagi, Pak. Saya punya paman namanya Hasan Basri. Kalau ke masjid itu bawa cemeti, Pak. Untuk siapa itu? Untuk cucu-cucunya yang ramai, Pak. Jadi kalau kita ramai itu, selesai sholat salam kanan salam kiri, paman saya itu langsung berdiri, dicemeti satu-satu, Pak.
Lalu cucunya sendiri dijempeti satu-satu. Nggak boleh ramai. Setelah nyempeti, nggak boleh ramai. Ke depan lagi Pak zikir. Tapi kita udah beling ini Pak. Pakai cemeti. Kalau nggak cemeti pakai apa? Sapu lidi itu loh. Buk 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 gitu loh Pak. Tapi itu di Madura Pak. Di Pulau Kangean. Tahun 80. Kalau sekarang jangan coba-coba Pak. Kena HAM. Nah, jangan coba-coba sekarang ya. Itu kena HAM. Kalau kami dulu zaman kecil, cemeti. Ada cemeti itu Pak. Cemeti untuk kuda itu loh. Kan di tempat saya masih banyak kuda dulu. Plek, plek. Itu yang dipakai dibawa ke masjid. Jadi kalau sudah ada paman datang ke masjid, kita langsung diem. Takut cemeti. Itu dulu Pak. Nah, kalau sekarang sudah nggak boleh. Nanti kena HAM apa? HAM anak Pak. Nggak boleh. Mending dididik, diberi nasihat. Ada orang yang coba untuk untuk bimbing anak-anak itu. Ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita berdoa, cukup ya? Tidak ada lagi pertanyaan ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.